Tujuan dari koneksi antar materi ini yaitu calon guru penggerak memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Kemudian, calon guru penggerak dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Ada dua pertanyaan pemandu yang sudah disediakan. Yang pertama, kita diminta untuk membuat kesimpulan terkait konsep inti dan penerapan budaya positif kita sebagai pendidik dan keterkaitan antara materi sebelumnya. Kemudian yang kedua, membuat refleksi dari beberapa pertanyaan yang sudah disediakan di dalam list. Bagian yang pertama adalah membuat kesimpulan terkait peran guru penggerak dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Saya akan paparkan sebagai berikut. Disiplin positif, konsep intinya adalah pendekatan mendidik yang bertujuan untuk mengembangkan karakter positif pada murid, bukan hanya sekedar mematuhi aturan. Kemudian penerapannya yang bisa saya lakukan yaitu membangun hubungan yang positif dengan murid, kemudian memberikan pilihan atau kesempatan dan solusi dalam menghadapi situasi murid. Kemudian cara yang saya lakukan ini akan mengajarkan sikap tanggung jawab kepada murid dalam memperbaiki kesalahannya. Contohnya, jika saya menghadapi murid yang tidak mengerjakan tugas, saya akan memberikan kesempatan kepada murid tersebut untuk menyelesaikan tugasnya sesuai kemampuannya daripada memberikan hukuman atau langsung memberikan nilai buruk. Motivasi perilaku manusia itu kita kategorikan menjadi dua, motivasi eksternal dan motivasi internal. Saya mengupayakan untuk menanamkan motivasi internal pada murid dengan menanamkan nilai-nilai positif, memberikan teladan dan mengembangkan dengan ajaran kebaikan yang agama. Kemudian meminimalisir motivasi eksternal dengan mengurangi penekanan pada hukuman dan mengubah penghargaan yang bersifat materi. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan nyaman. Contoh yang bisa saya lakukan yaitu alih-alih jika ada murid tidak mengerjakan PR, murid langsung mendapat nilai jelek. Jadi lebih baik saya melakukan yang terbaik ya kepada siswa, yaitu diskusi dan memberikan solusi bagaimana siswa tersebut menyelesaikan PR. Kemudian dalam posisi kontrol restitusi sebagai pendidik itu ada 5, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini saya memposisikan diri saya menjadi manajer karena ini adalah posisi yang paling efektif dalam penerapan restitusi. Karena apa? Karena di sini antara murid dan guru itu akan terbangun hubungan yang positif, kemudian murid juga merasa dihargai, dan kita bisa mengembangkan sikap tanggung jawab murid itu dalam memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian konsep inti dari keyakinan sekolah atau kelas itu adalah seperangkat nilai, norma, dan harapan bersama yang dianut oleh seluruh anggota komunitas sekolah. Jadi keyakinan kelas ini berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan dibuat bersama-sama. Penerapannya, saya sebagai wali kelas tuh sudah membuat kesepakatan dan keyakinan bersama seluruh anggota kelas. Kemudian saya memberikan teladanan baik dalam nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini bersama. Kemudian mengevaluasi secara berkelanjutan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Konsep inti dari segitiga restitusi ini adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk membantu murid memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi ini, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya yaitu dengan filosofi pemikiran KHD yang menjunjung tinggi harga dan martabat manusia sejalan dengan prinsip-prinsip budaya positif yang berfokus pada membangun hubungan positif antara guru dan murid. Kemudian dengan nilai dan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid semakin memperkuat penerapan budaya positif di sekolah. Kemudian terkait visi guru penggerak yang ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila juga sejalan dengan tujuan budaya positif, yakni membentuk murid yang berkarakter, mandiri, dan berkemampuan. Bagian yang kedua yaitu refleksi terkait pemahaman keseluruhan modul budaya positif dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam tes, yaitu sebagai berikut. Guru penggerak, nyalakan mimpi, lubuk linggau tersenyum cerah. Astagfirullah beraksi nyata, setiap langkah menapak dengan pasti. Bersama bersatu kita kuat, bentuk generasi berjiwa besar.
Tak ragu terus melangkah maju, mendidik jiwa muda berkobar. Setiap guru jadi pelita, terangi jalan masa depan. Semangat terus takkan padam, kolaborasi kita juaranya. Guru penggerak nyalakan mimpi, lubuk linggau tersenyum cerah. Tak ragu terus melangkah maju, mendidik jiwa Refleksi muda berkobar. diri saya setelah mempelajari konsep budaya positif ini, saya menyadari betapa pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung bagi setiap murid. Pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan murid, meyakini potensi mereka, dan menerapkan disiplin positif. Saya juga memahami bahwa budaya positif juga bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Saya berkomitmen untuk terus belajar dan mengembangkan diri agar dapat menciptakan kelas yang menyenangkan, inklusif, dan bermakna bagi semua siswa. Saya membuat kesimpulan bahwa budaya positif ini telah mengubah paradigma saya sebagai pendidik. Saya menyadari betapa pentingnya membangun hubungan yang positif dengan murid, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, dan meyakini potensi setiap murid. Konsep-konsep dalam budaya positif ini memberikan saya pemahaman yang berharga untuk menciptakan kelas yang lebih efektif dan menyenangkan. Saya terus berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip budaya positif ini dalam praktik mengajar saya dan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih saya ucapkan kepada pembimbing kelas saya, kelas 1189, Bapak Apriansa sebagai fasilitator dan Bapak Sufin Saputra sebagai pengajar. Angkatan ke-11 siap mewujudkan mimpi besar. Berikut ini adalah rancangan tindakan aksi nyata saya dalam modul budaya positif. Indonesia maju tak terbatas, kita bangun mimpi bersama. Setiap langkah penuh makna, dengan hati kita berusaha menuju Indonesia yang jaya. Jika tantangan kita hadapi, kerja keras tak pernah henti. Impian besar di tiap hati, ciptakan masa depan pasti. Tim AIHI Angkatan ke-11 siap mewujudkan mimpi besar. Tim AIHI Angkatan ke-11 siap mewujudkan mimpi besar. Pendidikan